Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Kanibalisme adalah tindakan memakan individu lain dari spesies yang sama. Sifat kanibal tersebut tidak hanya ditemui pada manusia, tetapi juga pada hewan. Tercatat, ada lebih dari 1.500 spesies hewan yang melakukan kanibalisme. Hewan tersebut terdiri dari hewan yang menyeramkan sampai yang menggemaskan. Beberapa faktor yang menjadikan hewan tersebut menjadi hewan kanibal, salah satunya adalah karena faktor genetik dan juga karena untuk bertahan hidup. Berikut 7 hewan unik yang ternyata kanibal, antara lain. 1. Hiu macan pasir. Berdasarkan laman Science Focus, menjelaskan bahwa hiu macan pasir merupakan hewan laut yang menjadi kanibal sejak masih di dalam kandungan. Saat embrio pertama dan mencapai ukuran tertentu, ia akan memakan semua saudaranya, termasuk sisa telur yang tidak dibuahi. Sama seperti hiu lainnya, hiu macan pasir betina cenderung kawin dengan beberapa pejantan. Sehingga, embrio di dalamnya menganggap saudaranya sebagai saingan yang harus dimusnahkan. Hal ini karena mereka berasal dari sperma yang berbeda. Menurut sebuah penelitian yang berjudul The Behavioral and Genetic Mating System of the Sand Tiger Shark, Carcharias taurus, an Intrauterine Cannibal, yang diterbitkan pada tahun 2013, menyatakan bahwa ritual kanibalisme ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan terkuat, dan juga meningkatkan ukuran embrio hiu secara signifikan. Tujuannya adalah agar hiu bisa bertahan hidup setelah lahir. 2. Laba-laba. Meskipun berukuran kecil, ternyata laba-laba merupakan hewan kanibal yang menyeramkan. Biasanya, laba-laba betina akan memakan laba-laba jantan setelah mereka kawin. Dengan ukuran laba-laba betina yang 90% lebih besar daripada laba-laba jantan, maka tidak mudah bagi laba-laba jantan untuk melarikan diri. Sehingga, laba-laba betina bisa dengan mudah memangsa laba-laba jantan. Mengacu pada studi yang berjudul Males Can Benefit from Sexual Cannibalism Facilitated by Self-Sacrifice, yang dipublikasikan di Karen Biologi pada tahun 2016, menyatakan bahwa laba-laba betina yang memakan pasangan kawinnya cenderung berukuran 20% lebih besar dan bisa bertahan hidup sekitar 50% lebih lama. 3. Belalang sembah. Selain merupakan hewan karnivora, ternyata belalang sembah juga menjadi hewan kanibal yang akan memakan pasangan kawinnya. Di alam liar, 13-28% belalang sembah jantan akan dimakan oleh belalang betina setelah kawin. Seorang peneliti bernama William Brown dari State University of New York dan Catherine Barry dari Macquarie University menulis makalah yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa ternyata belalang betina yang memakan pasangannya akan mengalami peningkatan jumlah telur. Hal ini karena dipercaya jika belalang jantan mempunyai banyak nutrisi yang berguna bagi calon anak-anaknya kelak. Oleh karena itulah, belalang betina akan memakan belalang jantan dengan tujuan untuk memperbanyak dan membuat keturunan yang sempurna. 4. Udang air tawar. Meskipun berukuran kecil, ternyata udang air tawar bisa menjadi hewan kanibal, seperti pada spesies udang dengan jenis Gammarus duebeni. Sesekali, udang ini akan memakan anak mereka sendiri. Kondisi kanibalisme tersebut akan semakin parah jika mereka terinfeksi parasit yang bernama Pleistophoria mulleri. Parasit ini mempunyai ukuran yang hanya sebesar sel darah merah manusia. Parasit tersebut akan tinggal di serat otot inangnya dalam jumlah jutaan, dan menuntut lebih banyak makanan untuk bertahan hidup. Oleh karena itulah, udang akan menjadi sangat lapar, sehingga
ia akan memakan anaknya, dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. 5. Katak biru panah beracun. Katak biru panah beracun, bisa dikatakan sebagai contoh orang tua yang kejam. Hal ini, karena mereka meninggalkan anaknya yang berupa berudu, di kolam berisi berudu yang lebih tua dan lapar. Hal ini, tentu saja, berudu yang lebih tua akan memangsa berudu muda tersebut. Hal ini, mengacu pada penelitian yang diterbitkan di Jurnal Behavioral Ecology and Sociobiology, yang dilakukan di France, Guyana. Para peneliti, mengamati perilaku ayah katak yang membawa beberapa berudu yang baru menetas ke kolam, yang berisi berudu yang lebih besar. Hasil dari penelitian tersebut, para peneliti akhirnya berasumsi, bahwa kanibalisme katak diakibatkan oleh persaingan antar saudara. Oleh karena itu, hanya berudu yang kuat, yang bisa bertahan hidup dan berubah menjadi katak. 6. Kuda Nil. Kuda Nil, merupakan hewan herbivora yang mempunyai ukuran yang besar, dengan berat sekitar 1,5 ton. Menurut laman Science Focus, untuk bertahan hidup, setidaknya, kuda Nil perlu makan sekitar 40 kg rumput setiap harinya. Namun, seiring meningkatnya kekeringan dan meningkatnya populasi manusia, kuda Nil semakin sulit untuk mencari makanan. Ketika makanan sulit didapat, mereka akan memakan apapun yang ditemukan, tak terkecuali memakan spesies mereka sendiri. Oleh karena itulah, kuda Nil bisa menjadi hewan kanibal. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberadaan kuda Nil yang ada di Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan, yang terlihat memakan bangkai kuda Nil lainnya. 7. Simpanse. Simpanse merupakan hewan yang dipercaya masih berkerabat dekat dengan manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Senegal, dan diterbitkan di International Journal of Primatology, menyatakan bahwa, sekelompok simpanse dilaporkan membunuh dan memakan anggotanya sendiri. Foudouko adalah pemimpin bagi lebih dari 30 simpanse yang tinggal di Fongoli, Senegal Tenggara. Namun, kelompoknya melakukan pemberontakan yang berujung pada kematian anggota kelompoknya itu sendiri. Hal ini, diduga bahwa motivasi pembunuhan ini, adalah persaingan untuk memperebutkan pasangan. Sementara itu, Jill Pruetz, yang merupakan seorang antropolog dari Iowa State University, mengatakan bahwa kehidupan kelompok simpanse penuh dengan politik. Kelompok ini dipimpin oleh jantan alfa, dengan pejantan lain, betina, dan anak-anak sebagai anggotanya. Para pejantan dewasa ini, terkadang akan memperebutkan dominasi sosial dalam kelompok, dengan cara kekerasan. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.